Salah satu rumah warisan adat yang menjadi suatu simbol bagi masyarakat adat suku Dayak di Kalimantan ialah Rumah Betang. Rumah Betang yang menjadi bagian rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan ini, dahulunya dihuni oleh masyarakat Dayak terutama di daerah hulu sungai dan pedalaman yang biasanya menjadi pusat permukiman suku Dayak. Di Kalimantan rumah betang ini memiliki beberapa sebutan sesuai dengan daerah dan kesukuan masyarakat Dayak. Di Kalimantan Barat, rumah betang biasa disebut rumah panjang, rumah radak, atau disebut juga rumah panjai. Di Kalimantan Tengah, ada yang menyebutnya rumah lewu. Di Kalimantan Timur, ada yang menyebutnya rumah lowu atau rumah lamin. Di Kalimantan Utara, rumah betang dikenal dengan sebutan rumah lamin atau rumah baloi. Sedangkan di Kalimantan Selatan disebut rumah balai. Panjang rumah betang antara 30 meter hingga 150 meter dan lebarnya bisa mencapai 10 hingga 30 meter, dengan tinggi tiang lantai rumah bisa mencapai 3 hingga 5 meter dari tanah. Dahulu rumah betang dihuni bersama oleh 100 hingga 150 orang yang menempati satu rumah betang dengan beberapa kepala keluarga dan dipimpin oleh satu orang yang disebut sebagai pambakas lewu, atau pimpinan kelompok. Di dalam rumah betang terbagi dengan beberapa ruang tempat tinggal dengan bilik dan beberapa dapur untuk ditempati masing-masing kepala keluarga bersama keluarganya. Pada kelompok suku Dayak tertentu, pembuatan rumah betang atau rumah panjang haruslah memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya pada hulu rumahnya haruslah searah dengan matahari terbit dan sebelah hilirnya menghadap ke arah matahari terbenam. Hal ini dianggap sebagai simbol dari kerja keras untuk bertahan hidup mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Semua suku Dayak, terkecuali suku Dayak Punan yang hidup mengembara, pada mulanya berdiam dalam kebersamaan hidup secara komunal di rumah betang. Karena umumnya rumah betang dibuat tinggi dari permukaan tanah, maka tiap rumah betang memiliki tangga-tangga untuk naik ke rumah betang dan di tempat-tempat utama yang disebut sebagai hejot. Rumah betang dibuat tinggi bertujuan untuk melindungi penghuni dan hunian dari serangan binatang buas maupun untuk mempersulit serangan dari pihak musuh atau yang bisa mengancam keselamatan penghuni, termasuk menghindari banjir, karena umumnya rumah betang berada di sekitar pinggiran sungai maupun di pinggir hutan alam. Rumah betang dahulunya dibangun menggunakan bahan kayu yang berkualitas tinggi, seperti kayu ulin. Selain memiliki kekuatan yang bisa membuat rumah ini berdiri sampai dengan ratusan tahun, kayu ini juga anti rayap dan anti pelapukan. Pada bagian pelataran halaman depan betang biasanya terdapat balai sebagai tempat menerima tamu maupun sebagai tempat pertemuan adat. Pada halaman depan betang selain terdapat balai juga dapat dijumpai sapundu. Sapundu ialah sebuah tonggak patung atau totem yang pada umumnya berbentuk motif ukiran manusia yang memiliki ukiran-ukiran yang khas suku Dayak. Sapundu memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengikatkan binatang-binatang yang akan dikurbankan untuk prosesi upacara adat. Terkadang terdapat juga patahu di halaman betang yang berfungsi sebagai rumah-rumahan kecil tempat pemujaan. Pada bagian belakang dari rumah betang dapat ditemukan sebuah balai yang berukuran kecil yang dinamakan tukau yang digunakan sebagai gudang untuk menyimpan alat-alat pertanian, seperti lisung atau halu. Pada rumah betang juga terdapat sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata, tempat itu biasa disebut bawong. Pada bagian depan atau bagian belakang betang biasanya terdapat pula sandung. Sandung adalah sebuah tempat penyimpanan tulang-tulang keluarga yang sudah meninggal serta telah melewati proses upacara tiwah. Rumah panjang atau rumah betang bagi masyarakat Dayak tidak saja sekadar ungkapan legendaris kehidupan nenek moyang, melainkan juga suatu pernyataan secara utuh dan konkret tentang tata pamong desa, organisasi kehidupan sosial serta sistem kemasyarakatan yang gotong royong, kekerabatan dan kerukunan, sehingga tak pelak menjadi titik sentral bagi kehidupan warganya. Sistem nilai budaya yang dihasilkan dari proses kehidupan rumah panjang, menyangkut soal makna dari hidup manusia, makna dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan, persepsi mengenai waktu, hubungan manusia dengan alam sekitar, soal hubungan dengan sesama. Dapat dikatakan bahwa rumah betang memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Dayak. Rumah betang adalah pusat kebudayaan mereka karena di sanalah seluruh kegiatan dan segala proses kehidupan berjalan dari waktu ke waktu. Rumah betang memang bukan sebuah hunian mewah dengan aneka perabotan canggih seperti yang diidamkan oleh masyarakat modern saat ini. Rumah betang cukuplah dilukiskan sebagai sebuah hunian yang sederhana dengan perabotan seadanya. Namun, di balik kesederhanaan itu, rumah betang menyimpan sekian banyak makna dan syarat akan nilai-nilai kehidupan yang unggul. Tak dapat dipungkiri bahwa rumah telah menjadi simbol yang kukuh dari kehidupan komunal masyarakat Dayak dahulu.
Dengan mendiami rumah betang dan menjalani segala proses kehidupan di tempat tersebut, masyarakat Dayak dahulu menunjukkan bahwa mereka juga memiliki naluri untuk bisa selalu hidup bersama dan berdampingan dengan warga masyarakat lainnya. Mereka mencintai kedamaian dalam komunitas yang harmonis sehingga mereka berusaha keras untuk mempertahankan tradisi rumah betang ini. Harapan ini didukung oleh kesadaran setiap individu untuk menyelaraskan setiap kepentingannya dengan kepentingan bersama. Kesadaran tersebut dilandasi oleh alam pikiran religi magis, yang menganggap bahwa setiap warga mempunyai nilai dan kedudukan serta hak hidup yang sama dalam lingkungan masyarakat Dayak. Rumah betang selain sebagai tempat kediaman juga merupakan pusat segala kegiatan tradisional warga masyarakat. Apabila diamati secara lebih saksama, kegiatan di rumah betang atau rumah panjang menyerupai suatu proses pendidikan tradisional yang bersifat non-formal. Rumah betang menjadi tempat dan sekaligus menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat Dayak untuk membina keakraban satu sama lain. Di tempat inilah mereka mulai berbincang-bincang untuk saling bertukar pikiran mengenai berbagai pengalaman, pengetahuan dan keterampilan satu sama lain, saling melindungi dan saling kasih. Hal seperti itu bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilakukan, meskipun pada malam hari atau bahkan pada saat cuaca buruk sekalipun, sebab mereka berada di bawah satu atap. Demikianlah pengalaman, pengetahuan dan keterampilan diwariskan secara lisan kepada generasi penerus. Dalam suasana kehidupan rumah betang, setiap warga selalu dengan sukarela dan terbuka terhadap warga lainnya dalam memberikan petunjuk dan bimbingan dalam mengerjakan sesuatu. Kesempatan seperti itu juga terbuka bagi kelompok dari luar rumah betang. Namun seiring waktu rumah betang kini sudah jarang dijumpai disebabkan pada zaman perintahan dahulu rumah panjang dikhawatirkan jadi tempat berkumpulnya kaum yang dianggap akan menjadi pemberontak terhadap negara penjajahan maupun di era pemerintahan yang menganggap ini sebagai suatu ancaman di masa pemerintahan politiknya. Rumah betang kini hanya sebagai simbol sebagai tempat kegiatan acara dan prosesi adat saja. Kini pemerintah setempat banyak membangun rumah betang dan rumah panjang sebagai simbol budaya di Kalimantan, namun akankah generasi muda Dayak sekarang memahami apa yang terkandung dalam makna sejatinya rumah betang dibangun dahulu, dan semoga melalui adat dan budaya mampu mempersatukan kita sebagaimana orang tua terdahulu yang mampu hidup dalam komunal dengan kehidupan saling menghargai, saling melindungi dan saling kasih di dalam satu adat dan budaya.